di desa kecil yang tenang bernama Ngunut. Di kaki pegunungan yang dikelilingi sawah hijau membentang, hidup seorang pria paruh baya bernama Supri. Ia dikenal sebagai sosok serba bisa di desanya. Pengalamannya menangani berbagai acara, mulai dari kenduri kecil hingga hajatan besar, menjadikannya tokoh andalan ketika warga butuh panitia yang cekatan dan penuh ide. Tahun itu, sebuah kabar gembira menyebar di seluruh pelosok desa, yaitu Khalid, putra dari petani sukses Pak Arif, akan menikahi Hanim, anak semata wayang Bulastri, pemilik warung sembako yang paling ramai Sengunut. Warga menyambut berita itu dengan antusias, dan secara alami, Supri dipanggil untuk memimpin persiapan acara pernikahan, yang diakini akan menjadi pesta terbesar desa dalam 1 dekade terakhir. Supri segera menyusun tim inti yang terdiri dari warga yang sudah lama bekerja dengannya dalam berbagai acara. Ia memilih dengan cermat ada yang ahli dekorasi, juru masak kawakan, pemuda karang taruna yang pandai mengatur peralatan elektronik, hingga sosok yang selalu bisa diandalkan untuk menjadi pembawa acara. Ia membagi tugas mereka dengan rinci, memastikan semua tahu perannya masing-masing, dan memantau progres dengan kedisiplinan khasnya yang sudah dikenal luas. Persiapan dimulai 3 bulan sebelum hari pernikahan. Setiap akhir pekan, halaman balai desa dipenuhi diskusi, latihan, dan gotong royong. Tema yang dipilih untuk acara itu adalah pedesaan elegan, dengan sentuhan bambu, janur, kain batik coklat, dan bunga-bunga lokal. Pelaminan akan dibuat dari bahan-bahan alami dan berdiri megah di tengah halaman rumah Hanim, dengan hiasan janur melengkung di gerbang masuk yang menyambut tamu sejak dari jalan utama. Menu makanan pun tidak sembarangan. Masakan khas Ngunut dipilih sebagai sajian utama, seperti nasi gurih, ayam lodho yang dimasak perlahan dalam santan dan rempah, urap daun kenikir, serta es tape ketan hitam sebagai hidangan penutup. Semua dimasak secara gotong royong di dapur umum yang dibangun, sementara di samping rumah mempelai perempuan. Namun, seperti halnya acara besar lainnya, tidak semua berjalan lancar. Ada saja dinamika yang harus dihadapi. Beberapa warga mengeluhkan suara gamelan yang digunakan untuk latihan tari terlalu keras di malam hari. Beberapa peralatan dekorasi mengalami kerusakan karena cuaca. Bahkan tenda utama sempat hampir roboh karena hujan deras disertai angin kencang. Tapi Supri tidak pernah kehilangan ketenangannya. Ia menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin, mengandalkan pengalaman dan kedekatannya dengan warga untuk mencari solusi. Hari yang dinanti pun tiba. Sejak fajar menyingsing, suasana di desa terasa berbeda. Warga mulai berdatangan untuk membantu atau sekadar menyaksikan momen besar itu. Rumah Hanim telah disulap menjadi pusat keramaian dengan tenda-tenda putih, kursi berlapis kain, dan bunga-bunga segar yang menghiasi setiap sudut. Suasana haru dan bahagia membaur menjadi satu. Khalid tiba diiringi rombongan lengkap.